Diduga akibat remblong sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan Persatuan Reda Tama Republik Indonesia atau PWRI asal Kencong, Jember, menabrak 3 unit mobil dan 1 rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kecelakaan lalu lintas ini diduga rem bus pariwisata yang blong. Bus yang mengangkut rombongan PWRI asal Kencong, Jember menabrak 3 mobil dan 1 rumah warga di Jalan Raya Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Salah satu penumpang bus mengaku sebelum menabrak warung, sopir sempat menginjak rem berkali-kali namun rem tetap tidak berfungsi. Kecelakaan bus pariwisata rombongan PWRI berawal usai piknik ke Baloga, Kota Batu, hendak melanjutkan perjalanan menuju ke Masjid Tiban di Kecamatan Turen. Namun setibanya di Jalan Raya Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, saat jalanan padat, tiba-tiba remnya tidak berfungsi, kemudian sopir bus tersebut banting setir ke kanan hingga menabrak mobil dan rumah warga. Akibat kecelakaan ini, selain bus rombongan PWRI mengalami kerusakan, juga 3 mobil serta warung milik warga dan 2 penumpang bus luka ringan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ini rombongan dari mana, Ibu? Dari Jember, Kencong. Tujuannya ke Baloga. Setelah dari Baloga mau ke Turen. Nggak jadi ini, kan sudah kecelakaan. Bu, tadi selama perjalanan gimana? Enak-enak. Ya mana-mana, tidak ada apa-apa. Kedengarannya tadi jedak gitu, tapi ya apa sih jedaknya nggak ngerti. Kok terus kayak oleng mobil itu. Oh, kayak mbukate mandi yo. Perasaan nggak sadar. Sadar-sadar yang baik kok langsung mantur ngono. Tak ruang kok. Lah sing budhe parah Mas, wah dijahit. Bisa diceritakan tadi pas prosesnya sebelum nabrak seperti apa sih, Bu? Ya bunyi itu jedak itu. Apa jedak nggak tahu. Kemungkinan tadi kan pertama kan Jedak itu yo mayole ya. ini sopirnya. Kemungkinan ngeblong tadi sopirnya. Sempat nginjak rem terus. Ya, nginjak terus nggak berhenti. Akhirnya dibuang ke kanan itu, Ya, Bu ya. kalau nggak ke kanan ya korbannya Itu banyak. mulai ngeblong di mana, Bu? Langsung di situ. Langsung Atau di atas sana masih udah terasa? ada di situ. Simon Alfredo melaporkan. Dikarenakan kelebihan muatan, sebuah truk tronton yang hendak mengantar barang ke Bandulan tersangkut di talang air Jalan Jupri Mergan, Kota Malang. Akibatnya kemacetan pun terjadi hingga puluhan kilometer. Arus lalu lintas kembali normal setelah petugas dari Dinas Perhubungan Kota Malang turun ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Truk tronton yang hendak mengantar barang ke Bandulan Senin pagi tersangkut di talang air irigasi Jalan Jupri Mergan, Kota Malang. Truk yang kelebihan muatan ini tidak bisa melintas karena melebihi ketinggian talang. Akibatnya kemacetan pun terjadi di Jalan Jupri hingga Jalan Raya Bandulan. Warga berusaha mengurai kemacetan arus lalu lintas sempat kewalahan karena banyaknya kendaraan yang menumpuk. Truk baru bisa melintasi setelah sang sopir dibantu warga menurunkan sebagian muatan truk. Petugas di Sub mengaku kemacetan ini dipicu akibat truk yang kelebihan muatan sehingga tidak bisa melintas. Sementara petugas dari Dinas Perhubungan Kota Malang yang turun ke lokasi melakukan pengalihan arus lalu lintas. Kemacetan yang terjadi selama hampir 2,5 jam ini kembali normal setelah petugas mengatur arus di kawasan tersebut. Kemacetan di Jalan Jupri sering terjadi. Ini dikarenakan talang air irigasi di Jalan Jupri yang terlalu rendah, sehingga banyak kendaraan dengan muatan banyak yang sulit untuk melintas. Dump truck terlalu overloading, juga muatannya terlalu ketinggian, jadi persis di bawahnya talang, jadi tersangkut. Sementara untuk dump trucknya untuk bongkar muatan, jadi masih disisakan di situ. Tapi sekarang sudah alhamdulillah mulai lancar. Saya bantu penarian yang dari barat maupun dari timur. Untuk dump trucknya juga berjalan ke barat. Berapa jam Pak tadi macetnya nih, Pak? Kurang lebih sekitar 2,5 jam. Mulai pagi. Pak, ada sanksi Pak untuk dump truck yang dinilai melanggar ini, Pak? Sementara kita masih belum koordinasi. Mungkin nanti saya merapat ke yang bersangkutan. Saya lihat surat-suratnya bener-bener hidup atau nanti kita tindak. Simon Alfredo melaporkan. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka 100% di Kota Batu masih belum menyumbang
jumlah peningkatan penumpang yang signifikan. Para pelajar terlihat banyak dijemput orang tua maupun membawa kendaraan sendiri. Beginilah pemandangan yang terlihat ketika berakhirnya aktivitas sekolah setelah pemberlakuan pembelajaran tatap muka 100% di wilayah Kota Batu, mulai hari Senin 21 Maret 2022. Jalan depan sekolah terlihat padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk menjemput para siswa, sehingga berpengaruh pada jumlah penumpang pelajar yang menggunakan jasa angkutan umum jenis mikrolet. Belum ada peningkatan jumlah penumpang pelajar yang signifikan menggunakan jasa angkutan umum karena faktor banyak yang dijemput dan menggunakan sepeda motor. Untuk diketahui jumlah total angkutan umum 9 jalur di Kota Batu sekitar 300 unit, tetapi yang beroperasi saat ini di kisaran 200 kendaraan. Hal ini terjadi karena turunnya jumlah penumpang sejak awal pandemi sampai sekarang. Menurut salah seorang sopir mikrolet menjelaskan, saat ini penumpang pelajar hanya 10-15% saja dan berharap ke depan penumpang pelajar bisa kembali meningkat seperti sebelum pandemi. Di lokasi area dalam terminal Kota Batu, terlihat banyak angkutan umum yang parkir menunggu keberangkatan. Walaupun belum banyak, tetapi masih ada penumpang pelajar yang masih menggunakan jasa angkutan umum. Gimana nih Pak? Ada yang naik anak sekolahan? Ya, kalau kebetulan pas gitu mungkin ya? Goyaran gitu ada tapi ya? Tidak seperti dulu gitu. Tidak seperti dulu Pak ya? Ya. Pak, kalau diperkirakan sekarang berapa persen sih Pak sumbangan anak sekolah itu Pak? Maksudnya untuk penumpang sekolah dibanding umum berapa persen? Mana ya? Mungkin 10% gitu. 10% Banyak Pak? yang nggak naik angkot masih ada. Oh gitu Pak ya, mungkin masih awal-awal mungkin ya? Ya nunggu jemputan orang Ya. tuanya atau gimana. Harapan Bapak sebagai sopir gimana Pak? Ya kalau masalah anak sekolah itu menyumbang juga ya. Ya. Ya pemasukan itu ada walaupun nilainya tidak besar tapi lumayan lah. Lumayan Pak, ya, harapannya Ya. anak sekolah masih tetap aja Pak ya? Harapannya ya bisa masuk 100% gitu. Oh, oke. Sudah 100%, cuman masih menggunakan angkot mungkin bisa lebih banyak lagi mungkin ya? Ya, tapi dengan banyaknya mereka bawa motor sendiri, Ya. jadi ya kurang lah. Oke. Ya. Oke. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat terkendala cuaca, hasil panen dan kualitas tomat menurun. Tidak hanya itu, harga tomat di tingkat petani juga mengalami penurunan sejak beberapa minggu yang lalu. Para petani masih berharap menjelang awal puasa harga tomat bisa ada kenaikan untuk menutupi biaya pengeluaran. Beginilah yang terlihat di area lahan pertanian di kawasan Torongrejo, Junrejo, Batu. Kawasan yang menjadi salah satu penyumbang hasil pertanian khususnya sayuran di Kota Batu. Diduga akibat terkendala faktor cuaca, hasil panen petani mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitas hasil panen. Salah satunya komoditas tomat sayur yang mengalami penurunan hasil dan juga kualitas. Hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan dari hasil panen petani, terlebih harga jual tomat yang mengalami penurunan sejak beberapa minggu yang lalu. Menurut salah seorang petani, hasil panen berkurang di kisaran 25% dibandingkan ketika cuaca baik. Saat ini hujan dan panas berganti dalam waktu singkat sehingga berpengaruh pada tanaman. Tidak hanya itu, turunnya harga jual tomat di tingkat petani juga membebani para petani karena biaya operasional yang semakin besar pada musim penghujan, khususnya untuk obat-obatan dan juga pupuk. Para petani berharap menjelang awal puasa ada kenaikan kembali harga tomat yang saat ini berada di kisaran Rp3.000 per kilogram. Gimana harga tomat saat ini Pak? Saat ini harga tomat cuma 3.000. Asalnya berapa Pak? Asalnya 5.000. Sudah berapa lama ini harga turunnya Pak ya? Yang 5.000 petik pertama. Sudah berapa bulan yang lalu? Sekitaran 1 bulan. 1 bulan yang lalu 5.000, sekarang sudah 3.000 Pak ya? Biasanya Pak, kalau turun karena apa Pak? Atau melimpahnya Pak panen? Ya nggak tahu, apa entah dari mana ini nggak tahu. Apa banyak yang tomat masuk di pasaran? Ya kalau petani nggak tahu yang masuk dari mana itu nggak tahu. Oh gitu Pak ya. Cuma harganya sekarang turunnya lumayan Pak ya. Pak, kalau harga 3.000 itu termasuk harga rendah Pak? Harga gimana? Harga rendah. Harga rendah Pak ya. Pak, faktor cuaca gimana pengaruhnya ke tomat Pak? Ya cuaca sekarang itu pengaruh di tomat. Ya. Ada yang pecah-pecah ini. Terus busuk. Oh, busuk, banyak yang busuk Pak ya? Ya itu ada, tapi nggak sebegitu banyak. Banyak Pak. Pak, perkiraan ini kan 2 minggu lagi jelang puasa Pak ya. Gimana perkiraan harga tomat ke depan? Kira-kira? Ini kurang tahu kalau ditanya. Kurang tahu Pak ya. Sekarang nggak bisa ditafsir ya kalau udah Kenapa nggak bisa ditafsir, kenapa? Ya ditafsir
bulan depan itu naik. Ya. Malah nggak tahu, kadang malah menurun terus. Tapi kan biasanya kalau deket-deket puasa kan biasanya kalau deket puasa itu semua turun nih. semua bukannya naik. Enggak, semua sayur. Sayur turun, Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Setelah mengalami kerusakan akibat banjir bandang beberapa waktu yang lalu, lahan pertanian terdampak sudah banyak dimanfaatkan kembali untuk lahan pertanian. Para petani menyambut positif pembangunan pelengsengan dengan harapan lahan pertanian bisa aman dari luapan air sungai ketika musim penghujan datang. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian perbatasan Bulukerto dan Banaran Bumiaji, Kota Batu. Pada saat banjir bandang terjadi, cukup banyak lahan mawar dan bunga hias lainnya yang mengalami kerusakan dan memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut, terutama akibat banyaknya material sampah. Saat ini sudah banyak lahan yang berada tepat di samping aliran sungai sudah kembali dimanfaatkan dengan mengolah lahan dan menanam kembali mawar, bunga hias, dan tanaman lainnya. Para petani juga tidak terlalu khawatir dengan sisa musim penghujan karena pelengsengan pembatas lahan pertanian dengan aliran sungai sudah rampung pembangunannya di beberapa titik, sehingga bisa menahan derasnya aliran air agar tidak menggerus kembali lahan pertanian. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, saat ini lahan sudah mulai kembali dimanfaatkan dengan menanam bibit mawar untuk dijual, walaupun saat ini untuk penjualan bibit mawar sendiri masih belum ramai kembali. Di beberapa titik lokasi terlihat pembangunan pelengsengan rehabilitasi pasca banjir bandang di sepanjang aliran sungai sedang dalam proses penyelesaian, sehingga diharapkan akan melindungi lahan pertanian ketika musim penghujan tiba, sehingga lahan pertanian lebih aman dan tidak semakin menyempit akibat tersapu banjir. Dipakai apa sekarang lahannya, Pak, ini? Pakai tani bunga. Oh, tani bunga mawar, Pak ya? Iya. Prospeknya gimana, Pak, kalau tani bunga mawar gini, Pak? Ya gini-gini aja, sementara ini kan agak sepi ya. Oh, karena pengaruh Pak. Iya, Pak, ini kan saluran air dari atas kan sudah mulai dibangun hampir rampung, Pak. Pak sebagai pengguna lahan ini gimana, Pak, ngelihatnya, Pak? Ya bagus, Pak. Biar nggak terulang lagi lah bencananya kayak kemarin ya. Ada rasa aman kalau sudah kayak gitu? Aman ya. Aman, Pak ya. Aman. Ini lumayan luas, Pak, ini ya. Luas. Yang daerah sini aja itu sekitar 3.500. 3.500 meter persegi, Pak ya. Iya. Yang kena itu ya. Jadi baru yang bisa dipergunakan baru rata-rata mulai produktifnya mulai sekarang, Mbak ya. Iya. Jadi harapannya tetap Mbak ya. Iya. Mudah-mudahan walaupun hujan besar, mudah-mudahan aman. Iwan Hikmawan melaporkan. terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemerintah pusat terus berupaya menurunkan kasus stunting di Indonesia. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Muhadjir Effendi menargetkan kasus stunting di Indonesia turun menjadi 14%, meski masih terdapat beberapa kendala. Namun dirinya optimis target tersebut mampu dicapai di tahun 2024 mendatang. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi menemui kader pembangunan manusia di kantor BKKBN Kabupaten Malang. Muhadjir meminta para kader untuk menyampaikan temuan di lapangan terkait fasilitas dan kendala yang dihadapi untuk menurunkan kasus stunting. Dalam pertemuan ini Muhadjir juga memberi hadiah kepada kader yang berhasil menurunkan angka stunting di wilayahnya. Menurut Muhadjir, kasus stunting masih menjadi perhatian utama Presiden Jokowi. Jokowi meminta agar kasus stunting berada di 20% sebelum tahun 2025. Kasus stunting sendiri bisa dipengaruhi oleh 3 sebab. Penyebab pertama yakni disebabkan oleh gizi buruk. Gizi buruk ini terjadi sejak bayi masih dalam kandungan. Untuk itu Muhadjir meminta orang tua memperhatikan kebutuhan gizi janin saat mereka mengandung hingga usia 5 tahun. Penyebab kedua kasus stunting yakni adanya penyakit bawaan dari orang tua. Sedangkan penyebab ketiga yakni dipengaruhi oleh gaya hidup orang tua seperti diet terlalu ketat. Indonesia menempati urutan kedua di Asia Tenggara prevalensi balita stunting tahun 2020. Saat ini prevalensi balita stunting di Indonesia yakni 24% lebih. Kalau nanti COVID-nya ini sudah bisa diatasi, insya Allah target itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena selama COVID 2 tahun terakhir ini, walaupun dalam keadaan COVID, angka stunting kita juga turun dari 27,6 menjadi 24,6 ya. Jadi kira-kira per tahunnya itu turun sekitar 1,7. Jadi kalau mau menjadi 3, sebetulnya tinggal naikkan 1,3 per tahun saja. Dan itu insya Allah bisa dengan
dengan kebijakan yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden. Salah satunya arahan yang menurut saya sangat tepat adalah sekarang ini urusan stunting itu dialihkan dari pelaku utamanya, pelaksana di lapangannya itu dari Kementerian Kesehatan ke BKKBN. Nah, jadi stunting sudah tidak disebut sebagai penyakit, tapi ini adalah berkaitan dengan pembangunan keluarga, yaitu landasannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Dan ini sekarang kan ada program prioritas, ada beberapa provinsi di wilayah timur, dan kemudian dari beberapa provinsi itu di breakdown ke dalam kabupaten, dan setiap kabupaten kemudian kita lihat di setiap kecamatan mana yang paling angka stuntingnya paling tinggi. Jadi sekarang ini yang dijadikan landasan untuk membuat skala prioritas penanganan stunting itu yang pertama yaitu angka absolut dari masing-masing provinsi. Yang kedua adalah angka prevalensi di masing-masing provinsi. Jadi begini, ada yang prosentasenya kecil provinsi tetapi penduduknya banyak, sehingga absolutnya menjadi banyak walaupun persentasenya kecil. Tetapi ada juga yang prevalensinya tinggi tapi penduduknya sebetulnya tidak banyak, tetapi karena prevalensinya tinggi maka tetap menjadi prioritas. Tapi juga ada baik angka absolut maupun prevalensinya, persentasenya sama-sama tingginya, yaitu satu provinsi, yaitu NTT, Nusa Tenggara Timur. Karena itu Nusa Tenggara Timur akan menjadi perhatian khusus karena baik secara absolut, angka absolut maupun secara prevalensi tinggi sama dua-duanya. Simon Alfredo melaporkan.